Wah, bisnis ini, Pak, di luar sana banyak yang ngomong negatif, Pak, tentang bisnis ini. Apa yang mereka omongin tentang bisnis ini? Anda harus positif dulu dengan bisnis ini. Orang lain boleh negatif, Anda harus positif dulu. Misalnya, oh ini bisnis cari-cari orang, gitu kan? Ini bisnis cari-cari orang, misalnya. Saya mau tanya, kalau ada orang bilang ini bisnis cari-cari orang, bagaimana sikap Anda? Ini kan sikap positif terhadap bisnis ini. Ini bisnis cari-cari orang, oke? Itu orang lain bilang begitu. Bagaimana menurut Anda? Bisnis ini cari-cari orang nggak? Teman-teman, bisnis ini cari-cari orang. Semua bisnis itu cari-cari orang, teman-teman. Bukan bisnis ini. Semua bisnis itu berhubungan dengan orang. Seorang marketing motor itu nyari orang buat beli motor. Marketing properti nyari orang buat beli propertinya. Ya kan? Kemudian apa? Penjual bubur nyari-nyari orang yang mau beli bubur. Penjual ayam nyari-nyari orang yang mau jual ayam. Ada Pak yang nggak nyari orang? Apa? Nyari tokek. Iya, nyari tokek. Oke, setelah tokeknya dapat, dijualnya kemana? Ke tokek lagi? Ke orang. Nah, dokter cari orang. Cara nyarinya aja beda. Pasang pelang. Gitu kan? Pasang iklan. Gitu kan? Semua usaha, pengusaha cari orang. Anda pernah nggak dapat di job street? Dicari. Itu pengusaha yang nyari itu. Kalau ada tulisan dicari, itu kerjaan pengusaha, kerjaan orang yang punya perusahaan. Mencari kerjaannya. Dicari. Orang, lulusan, syarat, begini, punya kelakuan baik, lulusan ini, berpengalaman, siap untuk saya jadikan karyawan dengan gaji pas-pasan. Itu juga mencari orang. Gitu loh. Jadi semua namanya usaha itu mencari orang. Jadi cara menyikapinya yang beda. Orang menyikapi bisnis cari orang disikapi negatif, tapi orang sukses menyikapi bisnis cari orang dengan positif bahwa memang bisnis ini cari orang, tapi cari orang yang mau diajakin sukses, cari orang yang mau dapat manfaat dari produknya. Ya, yang namanya kita mau jualan pupuk, ya cari orang yang butuh pupuk. Oke, lanjut ya. Yang dicari cuma yang sukses, ya. Namanya usaha itu memberikan inspirasi, memberikan tips, pasti nyeritakan orang yang berhasil. Jadi oke. Jadi kita sikapi dengan positif bahwa kok yang diceritain yang sukses, ya iya, masa yang diceritain yang nggak sukses, gitu kan? Yang diceritain pasti yang sukses untuk memberikan contoh cara-cara sukses yang benar, inspirasi. Misalnya ada nih dari bank nih, ada kan Gebiar, Gebiar bank apa, gitu kan? Dapat apa namanya? Dapat hadiah katanya kan? Gebiar bank ini dapat hadiah. Wah inilah para pemenang dari tahapan bank ini, gitu kan? Pemenangnya diceritakan. Kira-kira diceritakan nggak? Inilah ribuan orang yang gagal mengikuti tahapan bank ini, gitu kan? Enggak. Atau acara di televisi. Inilah dia para penyanyi-penyanyi, ya, para penyanyi-penyanyi yang gagal meraih pasar di Indonesia. Mereka sangat dibenci oleh konsumen. Mari kita panggil. Kan nggak mungkin acara buat kayak begitu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bicara dengan sudut pandang semacam itu, Anda harus sudut pandangnya positif bahwa ya memang dong, masa kita ceritain yang gagal, ngapain yang gagal kita ceritain? Pasti kita ceritakan yang sukses untuk motivasi, untuk inspirasi. Gitu ya. Ah, bisnis kayak gini mah cuma bisnis kecil, usaha itu mah usaha kecil. Gitu kan? Ada yang bilang, kamu orang berpendidikan kok bisnisnya kayak gituan, gitu kan? Bisnisnya kok kayak gituan sih kamu? Itu kan bisnis kecil. Anda tinggal bagaimana sikap Anda positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini bisnis kecil. Anda tinggal menyikapi, betul Pak, bisnis ini memang bisnis kecil. Ya, banyak orang yang bergabung itu dari latar belakang bawah. Tapi justru karena bisnis ini bisnis kecil, banyak orang yang bisa ikutan dan sukses. Karena kalau bisnis yang besar mereka belum tentu mampu. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang kedua, kata siapa bisnis ini kecil, Pak? Bisnis ini besar. Kira-kira bisnis apa yang bisa menghasilkan sekian puluh miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun? Kami sudah belajar kok sama orang-orang
yang sukses ini orang-orangnya. Saya udah ketemu semuanya. Modalnya juga kecil, tapi hasilnya besar. Anda bisa bayangkan, teman-teman. Pernah nggak teman-teman tahu toko kelontong? Tahu nggak toko kelontong? Coba komentar. Tahu nggak toko kelontong yang jual kebutuhan hari-hari? Tahu nggak? Toko kelontong. Ya, yang jual kebutuhan hari-hari. Tahu Anda? Di dekat rumah Anda ada nggak? Dekat rumah Anda ada nggak yang tetangga punya toko? Atau Anda punya toko? Atau Anda yang punya toko? Punya warung? Anda punya warung? Siapa yang punya warung? Ya, saya dulu pernah punya warung orang tua, tapi udah tutup ya, toko kelontong. Nah, saya mau tanya, ada nggak toko kelontong yang omset atau penghasilan keuntungannya itu sampai miliaran? Toko kelontong yang untungannya itu miliaran, bahkan hampir tembusnya lah puluhan miliar lah. Ada nggak toko kelontong yang keuntungannya atau omsetnya bisa miliaran? Ayo, ayo coba, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Ayo teman-teman, nggak ada. Coba ada yang bisa komentar. Ada nggak tonton yang omsetnya itu sampai miliaran? Kalau ada yang bilang ini bisnis kecil, oke, kita mau kasih contoh toko kelontong itu termasuk bisnis yang lumayan lah, biasa lah, kecil lah ya. Nah, ini teman-teman, nggak ada katanya. Ada toko kelontong yang omsetnya miliaran. Itu mart-mart itu sebenarnya kelontong itu, ya. Yang pakai mat-mat itu di sebelah Anda itu Anda beli di mat, di mat, di mat, di mat, di mat, amat, bemat, cemat. Ya, itu toko kelontong. Loh, tapi kok gede? Karena menggunakan konsep network jaringan, menggunakan konsep franchise, disebar ke seluruh daerah, pakai modal orang yang beli franchise, bukan modal orang satu orang itu, franchise, menjual franchise. Makanya bisa untung besar, makanya bisa dapat keuntungan miliaran. Bisnis ini kelihatannya kecil, 2,5 juta. Tapi kalau udah di konsep jaringan, lihat hasilnya. Miliaran nggak hasilnya? Miliar. Karena tahu cara mengembangkan yang kecil menjadi besar. Ini adalah sistem bisnis kelas dunia. Rahasia bisnis dunia sebenarnya. Yang harusnya kita pelajari. Bukan malah kita bully, teman-teman. Ya, ada franchise yang antar negara. Saya pernah nonton film judulnya Billionaire, seorang anak muda di Thailand yang dia seorang anak muda di Thailand yang dia dulu sukanya main game, sekolahnya agak bener, nilainya jelek, tapi dia mikirin bagaimana cara sukses, bisa bantu orang tuanya punya banyak utang. Siapa yang pernah nonton? Siapa yang pernah nonton film Billionaire? Coba. Ayo, yang pernah nonton film Billionaire siapa di sini? Tahu nggak film Billionaire? Film Billionaire itu produknya adalah Takainoi. Anda pernah makan tuh cemilan yang di Mart itu, ya, rumput laut Takainoi, artinya pengusaha muda. Itu saya nonton filmnya. Tahu nggak? Dia memasukkan produk itu, berjuang luar biasa di ceritanya, sampai masuk ke namanya di bagaimana jaringan ke seluruh dunia. Dia bagaimana bisa jualan produk itu, bisa masuk ke seluruh dunia. Tuh, ya. Bisa masuk ke seluruh dunia. Wants to be billionaire, bukan bilioner judulnya, ya. Bisa masuk, caranya gimana? Memasukkan produk itu ke sistem franchise yang udah terkoneksi ke seluruh dunia. Circle K, ya. Akhirnya apa? Singkat cerita, di akhir cerita itu dia menjadi anak muda yang kaya. Yang dulunya dia itu datang ke bank diketawain, ya. Nggak boleh minjem, masih di bawah umur, kan umurnya masih di bawah 17 tahun. Tapi akhirnya menjadi kaya, bahkan jujur sampai sekarang saya suka cemilan itu. Saya nggak mempromosikan, tapi jujur sampai sekarang saya sampai suka cemilan itu, ya, yang rumput laut itu, like kenoi itu sampai sekarang. Dulu saya tahu itu gara-gara nonton film itu, saya oh ternyata benar ada, dan ada filmnya. Di situ saya terinspirasi. Jadi jangan sepelekan ini bisnis kecil, modalnya kecil, orang-orang kecil. No, ini bisnis besar, teman-teman. Anda hanya belum paham bagaimana menyikapi bisnis ini. Nah, gitu ya. Kemudian menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan, makan keringat orang,
nginjek-injek yang di bawah. Serem banget statementnya. Bisnis ini dianggap seperti itu. Positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini nggak seperti itu, teman-teman. Jelas nggak suara saya? Jelas ya? Kalau ada yang bilang menguntungkan yang di atas, saya mau tanya, bisnis apa? Bisnis apa yang merugikan yang di atas? Mau teman-teman, saya ajak bisnis yang merugikan yang di atas. Coba kira-kira, saya ajak, yuk kita gabung bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang merugikan yang di atas, teman-teman. Kita untung, yang atas rugi. Gimana? Kira-kira. Menarik gak itu untuk kita kerjakan? Coba Anda logis lah, Anda logis. Kok ada orang komen bisnis ini menguntungkan yang di atas? Setahu saya, bisnis itu saling menguntungkan. Kalau aku beli beras, yang jual beras dapat duit, untung. Omsetnya gede, dia bisa bangun rumah. Aku cuma makan beras. Nggak kaya-kaya aku. Aku makan beras, nggak kaya-kaya. Yang punya toko beras, pembok itu kaya dia. Punya rumah gedung. Karena saya menguntungkan orang yang punya toko beras. Terus salahnya di mana? Saya kan mau beli beras. Emang salahnya di mana? Kalau orang mau beli pupuk kita, slow release, fotosintesa, dia beli sampai truk-trukan. Terus kita kaya. Terus yang beli rugi nggak? Ya enggak lah. Ya. Jadi banyak orang pola pikirnya itu kurang tepat. Maka sikap di bisnis ini harus benar. Teman-teman yang penting, bukan orang lain. Teman-teman harus punya sikap terhadap bisnis ini itu harus benar. Sikap terhadap bisnis ini harus benar. Bahwa bisnis ini bukan bisnis yang menguntungkan yang di atas, tapi menguntungkan siapapun yang menjalankan. Menguntungkan siapapun yang melaksanakan sistemnya. Menguntungkan siapapun yang mengerjakannya. Terus merugikan yang di bawah? Nggak ada. Nggak ada yang dirugikan. Orang yang diajak kalau mengerjakan sesuai sistem sama-sama sukses. Nah, itu ada testimoni. Saya loh gabung duluan, mitra di bawah saya malah dapat duluan. Ya betul. Itu terbukti kok. Terbukti. Mau bukti berapa banyak? Sini ditunjukin. Gitu kan, teman-teman. Jadi statement semacam itu adalah statement negatif. Yang penting adalah teman-teman ini paham menyikapi bahwa bisnis ini tidak seperti itu. Masalah orang lain nggak paham, no problem. Itu urusan orang lain. Ya. Kemudian ada yang bilang, yo ini money game, ini ponzi, ya ini haram, begitu. Saya berpikir simpel, teman-teman. Kalau kita bicara money game, ponzi, haram, kita sebagai rakyat negara Republik Indonesia sudah ada aturan, ya sudah ada aturan Kementerian Perdagangan, izin perdagangan, betul kan? Jadi kita sudah punya sebuah perusahaan atau dagangan yang izin di Kementerian Perdagangan melalui BPOM produknya, ada BPOM, sertifikasi halalnya di MUI, gitu kan? Ya, ada. Jadi kita harus paham itu ya, teman-teman ya. Kemudian udah jelas nih, udah jelas semuanya. Nah kita ini harus paham, ini saya ini salah nggak ya? Oh ini kok kata orang begini ya? Kok kata orang begini ya? Teman-teman, positif terhadap bisnis ini itu harus Anda miliki, teman-teman ya. Harus Anda miliki, ya. Jadi bisnis ini Anda harus paham bahwa ini bukan money game. Yang namanya money game, Anda cari translate-nya di Google. Anda cari apa makna dari money game. Money itu duit, game itu permainan. Intinya permainan uang. Bagaimana uang menghasilkan uang. Dalam hukum, ya terutama syariat Islam, itu uang hasilin uang. Itu nggak boleh. Uang bertukar uang, itu nggak boleh. Seperti apa? Arisan berantai. Sistem investasi bodong. Yang Anda diajak kirim duit, kirim duit, kirim duit, kirim duit, kirim duit. Dapat sekian persen. Kirim duit, kirim duit. Itu sebenarnya hasil dari ngumpulin uang. Dikasihin ke atasnya. Ngumpulin uang, dikasihin ke atasnya. Itu beda dengan konsep jual beli. Konsep jual beli itu keluar duit, keluar barang. Ini jual beli. Ada untung, ada margin. Itu untung. Halal. Dalam agama dijelaskan. Ya, jadi teman-teman harus paham, jual beli sama money game itu berbeda. Ya. Dan lebih gampang kalau buat pemula, kalau saya sih gampang. Sudah disidang perusahaan ini oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah disurvei bagaimana akad-akadnya, kemudian sudah didatangi langsung ke kantornya, langsung tabayun. Mereka ngecek semuanya langsung dari pusat. Terus sudah diputuskan halal, selesai. Kok ada orang memberikan komentar sepihak tanpa tabayun, tanpa ngobrol dengan baik-baik? Menurut Anda,
mana yang lebih elegan, mana yang patut kita ikuti, mana yang lebih bisa kita dengar. Nah, teman-teman, intinya adalah kalau mau sukses positif terhadap bisnis ini, itu Anda. Kalau yang lain itu mah terserah yang lain. Tapi Anda harus positif terhadap bisnis ini. Ya. Kemudian ada yang bilang, wah ini mah bisnisnya cuci otak. Cuci otak dengan janji-janji impian. Kalau saya bilang sih, emang ini cuci otak biar bersih. Kan otak Anda kotor. Gitu kan. Nah, itu adalah positif terhadap bisnis. Jadi, milikilah sikap positif terhadap bisnis yang Anda kerjakan. Bukan berarti kacamata kuda, tapi Anda ngerti informasi dan ilmunya. Bisnis ini banyak orang yang awalnya tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian diajarkan cara yang benar, diajarkan cara baca buku, diajarkan motivasi bisnis yang benar, akhirnya dia menjadi sukses. Jadi bisnis ini itu ngajarin orang pinter, ngajarin orang sukses. Yang otaknya kotor jadi bersih. Yang pikirannya kotor jadi bersih. Pertanyaan saya, mending cuci otak atau mending ngotorin otak? Ayo komentar. Milih cuci otak atau milih ngotorin otak? Kalau ngotorin otak gampang. Scroll TikTok, nonton yang bisa ngotorin otak itu ada banyak. Milih cuci otak atau milih ngotorin otak? Oke, kemudian harus punya relasi kalau mau ngerjakan bisnis ini. Ya sebenarnya nggak usah ngerjakan bisnis ini juga, hidup kita harus berrelasi atau bersosial dengan orang lain. Tapi teman-teman, jujur ya, semakin kita mengenal bisnis ini, justru malah menambah relasi. Itulah yang terjadi faktanya. Kemudian ada yang bilang, udah jenuh, udah join semua terhadap bisnis ini. Kata siapa? Tetangga juga belum banyak. Anda ke jalan raya juga belum pada pakai produk aditif bahan bakar yang dari bisnis ini, belum. Ya, belum kok. Angka kelahiran itu lebih banyak kok dibanding orang yang join. Tenang aja, nggak ada yang namanya jenuh. Ya, kemudian bisnis jaringan kan susah. Ada yang bilang gitu. Bisnis jaringan kan susah. Emang kalau nggak bisnis jaringan itu nggak susah. Emang Anda bisnis kerja terus bangkrut, hilang modal itu nggak susah. Emang Anda sewa ruko ratusan juta berakhir dengan hilang modal itu nggak susah. Emang Anda modal usaha dengan berakhir dikejar-kejar bank itu nggak susah. Emang Anda kerja puluhan tahun dengan hanya menghasilkan kreditan itu nggak susah. Itu kan susah. Bisnis ini yang modal sekecil itu bisa sukses begitu kok susah. Nah, jadi positif terhadap bisnis ini harus Anda terapkan teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah tidak menjamin masa depan. Ada yang bilang ini tidak menjamin masa depan. Itu nggak usah saya bahas. Karena udah jelas terbukti terjamin banyak yang berhasil. Buktikan sendiri. Semoga bermanfaat.